itu barisan. Barisan itu bilangan yang berurutan dengan pola tertentu. Ya, ada dua jenis barisan. Barisan yang linier, sering disebut aritmetika. Itu contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Karakteristiknya, perbedaan angka di dalam barisan itu sama. Misalnya kita bilang perbedaannya adalah delta sama dengan 2 kan? Ini 2, 2, 2, 2. Oke? Tapi ada juga barisan yang sifatnya non-linear. Ini sering disebut dengan geometri. Contoh 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Kalau di sini lihat perbedaannya. Perbedaannya 2, terus 4, terus 8, 16, 32. Perbedaannya terus menambah. Tidak tetap seperti yang ini. Oke? Itu kita sebut dia punya rasio. Ini rasionya adalah 2 karena semua ini dikali 2, kali 2, kali 2 dan seterusnya. Oke? Waktu kalian belajar di SMP, kalian akan belajar jenis-jenis barisan. Ya. Nah, kemarin kita udah belajar jenis barisan itu ada 2, linear dan oke. Sekarang bagaimana menentukan elemen atau anggota barisan yang ke n? Ya, misalnya untuk yang aritmetika dan untuk yang geometri. Ini udah pernah belajar kan? Ya. AN sama dengan A1 elemennya yang pertama. Oke? Ya. Ditambah dia lompatnya berapa kali? Kan N ya, dikurang 1 kali D. Oke? Kalau di geometri AN A1 oke? Dikali R N kurang 1 pangkat N kurang 1. Sebelum kita lanjut, kita bikin perjanjian dulu nih soal barisan supaya kita bisa masuk ke fungsi. Yang tadi udah diingat kan? AN-nya jangan lupa tuh. Setiap barisan pasti ada urutannya ya. Urutannya itu kita sebut indeks I. Ya. Sama dengan pasti kalau urutan itu 1 berurutan sampai 5. Oke? Sedangkan barisannya kita sebut A, elemen indeksnya I. Kasih kecil di bawah. Misalnya barisannya seperti ini. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Oke? Ingat? Ini untuk A1-nya itu 3, A2-nya 5, dan begitu seterusnya ya. Karena ini udah ada indeksnya. Ini perjanjian kita. Untuk menghitung A untuk sembarang N, indeksnya N, terus rumusnya gimana? Elemen pertama, oke, ditambah N kurang 1 kali perbedaannya. Ya, misalnya ada deret 10, 30, 50, 70, 90, 110. Oke? Kita pengen cari tahu aljabarnya. Ingat tadi aljabar itu apa? Di saat ini kita nyatakan dengan simbol dan aturan, itu disebut aljabar. Untuk sembarang N, A1 ditambah N dikurang 1
kali perbedaannya. Oke? Kita lihat dulu, D-nya berapa? 20 kan? Ya. Oke, A1-nya kali sama dengan 10 tambah N tambah 20N kurang 20 kan? Ya. 20N dikurang itu rumusnya. Artinya kita dapatkan aljabarnya, ya, AN sama dengan 20N dikurang 10. Atau untuk sebarang X 20X. Gimana dengan deret geometri? Mau coba deret geometri? Dua, 4, 8, 16, 32, 64, oke, dan seterusnya. Lihat, rasionya berapa? Ya kan? Untuk sebarang N, yang N-nya bisa jauh ke sini, adalah A1 kali R pangkat N, ya kan? Artinya sama dengan A1-nya berapa? 2 kali rasionya berapa? 2 pangkat, oke? Sama dengan 2 kali 2 pangkat N kurang 1. 2 pangkat N kali 2 pangkat minus 1. Oke? Artinya sama dengan bilang 2 pangkat N. Jadi AN-nya sama dengan 2 pangkat N. Kalau saya bilang N-nya ganti X, jadi AX-nya 2 pangkat X. Mau diuji? Misalnya I-nya 4, 2 pangkat 4 berapa? 16. 5, 2 pangkat 5 berapa? Oke? Jadi dengan menurunkan untuk posisi sebarang, kita bisa cari fungsi apa yang membuat deret ini atau barisan ini. Dengan mengetahui elemen yang berikutnya, AI, AN, AX, ya, kita bisa tahu fungsi apa yang memetakan indeks ke barisan. Kita sebut itu fungsi. Oke, kita start dari indeksnya ya. Lihat indeksnya 1, 2, 3 berubah kan? Bayangkan ada satu fungsi yang tugasnya pindahkan ini ke barisan. Ya. Fungsi itu misalnya bilang I sama dengan 2I ditambah 5. Bagaimana jadinya deret itu? I sama dengan 2I tambah 5 ya. 2 kali 1 tambah 5, 7. 2 kali 2 tambah 5, 9. 2 kali 3 tambah 5, 11. 2 kali 4 tambah 5, 13. 15, 17, dan seterusnya. Oke? Kalau kita tahu fungsi yang memetakan antara indeksnya dengan barisannya, ya, itu bagus. Kadang-kadang kita nggak tahu, jadi kita harus cari tahu, ya, dengan cara AN sama dengan A1 ditambah N dikurang 1 kali D untuk yang aritmetika. Untuk yang geometri AN A1 kali R pangkat N dikurang 1. Dapat idenya nggak? Hah? Jadi kamu lihat bahwa dari indeks ini ada fungsi yang memetakan. Kalau kamu nggak tahu fungsinya, cari dulu pakai ini. Kalau ada fungsi, tadi kita bilang fungsinya AN sama dengan 2 pangkat N. Ya,
Atau tadi kita juga bilang AN sama dengan 2N kurang 1. Ya. Biasanya di aljabar itu lebih suka pakai X, Y, Z simbolnya. Y sama dengan 2 pangkat X, atau Y sama dengan 2X kurang 1. Mirip kan? Bedanya kalau N ini nilainya bulat. Kalau kita bilang X di aljabar, ya, X-nya bisa 2,1, 2,2, 2,3. Kita coba gambar fungsinya. Misalnya ada fungsi seperti ini. Y sama dengan 3X dikurang 1. Kira-kira bagaimana gambaran fungsi ini kalau digambar ini? Ini X, ini Y. Oke? Kita kasih skala. Ini X-nya kita bikin 1. Coba lihat gambar ini. Fungsinya Y sama dengan 3X tambah kurang 1. Masukin nilai X1. Ini kan X ya, ini Y. Artinya 3 kurang 1 kan 2. Dia di sekitar sini ya. Tandain sini. Masukin X sama dengan 2, 6 kurang 1, 5. Jadi bawahnya 6. Masukin 3 kali 3 kurang 1, 8. Ini kalau diterusin gitu. Ya. Kalau ditarik garis, kira-kira begini. Ini lihat garisnya, lurus apa enggak? Lurus. Makanya dibilang linear. Jadi karena ininya lurus. Ada juga fungsi yang enggak lurus. Misalnya ini diganti X kuadrat. Waktu dia 1 di sini kan? Di sini, oke? Waktu dia 2, dia 4 di bawah sini. Waktu dia 3, dia 9. Waktu dia 4, udah 16 sini. Waktu dia 5, udah 25 di atas sini. Kira-kira kalau digambar dia begini. Itu kenapa dibilang nonlinear. Karena kalau digambar fungsinya itu nggak lurus. Bisa. Artinya tadi kamu udah belajar barisan, ya. Oke. Pola yang memetakan indeks di dalam barisan kita sebut fungsinya, ya. Simbol dan notasinya kita sebut. Misalnya, fungsinya seperti ini. 5 kali 1 kurang 2, 5 kali 2 kurang 2, 5 kali 3 kurang 2, 5 kali 4 kurang 2, 5 kali 5 kurang 2. Oke? Terbentuk deretnya kan? Atau barisannya. Ya. Begitupun kalau misalnya bilang deretnya kita ganti ya. Misalnya di sini adalah 2 pangkat N. 2 pangkat X ya, kita aljabar ya. Udah pakai X. X-nya bisa nggak bulat. Tapi X-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat X 2, 4, 8, 16, 32. Jadi kalau kamu tahu fungsinya, kamu pasti tahu barisannya. Oke? Kalau kamu tahu fungsinya, kamu juga pasti bisa turunkan rumus aljabar. Topik terakhir tentang aljabar. Cabang dari matematika yang mempelajari pola-pola matematika dengan simbol dan aturan. Misalnya bilang nih,
Y sama dengan 5X ditambah 8. Berapakah X terhadap Y? Tahu? Bisa di luar kepala nggak? Saya ulang, ini tanda sama dengan, ya. Setiap kali ada anggota yang pindah dari satu sisi ke sisi lain dari tanda sama dengan, tandanya berubah, ya. Kalau kita pengen X-nya sendirian di sini, artinya kan 5X kan? Ya. 8-nya saya pindahin ke sana, jadi Y kurang 8. Ya. Setelah itu 5, saya pengen X sendiri, di sini Y kurang 8. Waktu 5 ini kan dikali, waktu dia pindah ke sini harus dibagi. Jadi X pertanyaannya, Y berapa? X berapa terhadap X? Sekarang X. Kenapa bisa begitu cepat? Karena udah tahu aturannya. Tadi ingat, aljabar itu adalah simbol dan aturan, ya. Ini yang disebut dalam aljabar sebagai rules. A dan B itu kita sebut simbol. Aljabar itu pasti mengenai aturan dan simbol, ya. Nanti kita akan lanjutkan mengenai aljabar. Kita tutup dulu di sini. Yang penting kamu udah ngerti bagaimana barisan menjadi fungsi dan fungsi dinotasikan secara aljabar.